dalam konteks yang lebih global, Cinta Laura punya kesempatan untuk berkarir secara internasional. Aku nggak ragu kamu bisa bersaing, berkompetisi di sana dengan segala yang kamu miliki. Tapi apa pentingnya kamu pulang hari itu untuk Indonesia? Oke, jadi tentunya sebagai seorang yang waktu itu berkesempatan sekolah di luar negeri, apalagi masih remaja waktu itu, I was super happy ya. Bertemu orang-orang dari berbagai negara, bertukar pikiran, memiliki experience hidup baru, di kota baru, negara baru. Itu kadang-kadang dengan semua excitement itu kita terlena dan kadang orang berpikir, mungkin kita stay di sini aja ya selamanya, nggak usah balik. Hidup di sini tuh kayaknya lebih mudah, lebih banyak orang-orang yang mungkin like-minded dan lain sebagainya. Tapi kebetulan dari kecil aku punya filosofi hidup bahwa hidup itu bukan hanya kita jalani untuk diri kita sendiri, tapi untuk bisa membantu dan memberdayakan orang lain. Dan kadang-kadang kata privilege itu suka di-villainize atau dibuat seakan hal tersebut adalah suatu hal yang buruk. Di sini sore ini aku mau bilang bahwa privilege itu sebenarnya bisa menjadi kata dan sebuah hal yang sangat positif selama kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Dan jujur bagi aku sebagai seorang perempuan yang dari kecil untungnya memiliki lingkungan yang sangat mendukung sehingga aku tidak pernah merasa terbatas. Sehingga aku tidak pernah merasa kekurangan dan merasa aku mampu mencapai apapun yang aku inginkan, mau itu lawan sesama gender atau lain gender. Di situ aku berpikir dengan privilege yang aku miliki, bagaimana aku bisa memberikan suara bagi orang-orang yang merasa mereka tidak memiliki suara. Bagaimana aku bisa memberdayakan orang-orang di luar sana yang tidak sadar bahwa dunia ini lebih luas daripada yang mereka bayangkan. Sehingga waktu aku balik ke Indonesia tahun 2019, awalnya aku masih meraba-raba. Dengan menjadi duta anti kekerasan bersama Kementerian PPPA, tentunya itu langkah pertama menunjukkan bahwa aku sangat mensupport perjuangan para korban kekerasan untuk speak up dan mendorong undang-undang agar ada payung hukum untuk melindungi mereka. Tapi melebihi itu mungkin teman-teman yang belum tahu dan lihat dari VT tadi, selama 3 tahun terakhir bisa dibilang aku cukup lebih banyak bergerak di balik layar. Karena 3 tahun terakhir sebenarnya secara cukup diam-diam aku membangun 7 lini bisnis di mana 6 dari 7 bergerak di industri kreatif. Kenapa industri kreatif nih? Karena aku saat pandemi sangat prihatin dengan kondisi negara kita. Let's not deny it guys, kita aja yang punya laptop, yang punya akses wifi, yang mungkin punya screen besar biar mata kita tuh gak sakit ngelihat layar, kita aja kesulitan belajar di masa pandemi. Bayangin adik-adik kita di tempat-tempat terpencil yang mungkin smartphone aja pixelnya parah banget sampai mereka gak bisa ngelihat apa yang di layar. Gak usah mikirin smartphone deh, bahkan di Pulau Jawa kadang-kadang masih ada tempat yang gak ada sinyal. Mau pemerintahan bilang apa, mau orang bilang apa, banyak yang mungkin hanya punya sinyal 1 jam dari 24 jam yang ada. Jadi pada kenyataannya adik-adik kita di luar sana pada saat pandemi tidak belajar, tidak bersekolah. Dan dari situ aku berpikir, kalau anak-anak yang kurang mampu, di rumah mungkin gak bisa dibimbing oleh orang tua karena mereka gak berpendidikan. Di sekolah tidak bisa belajar secara efektif. Dan apa yang mereka tonton di TV, di online, di social media, tidak membantu cara berpikir mereka. What's gonna happen to the future of Indonesia? Apa yang akan terjadi pada masa depan negara kita dengan segala goals yang kita miliki untuk tahun 2045 nanti. Dan dari situ aku berpikir aku harus kembali ke Indonesia karena walaupun sudah banyak sekali pejuang yang luar biasa yang sudah melakukan jauh lebih banyak daripada aku ada di negara ini, tidak ada salahnya ditambah dengan 1 orang yang ingin ikut berkontribusi. Akhirnya dengan 7 business unit yang aku punya, aku membangun sebuah creative ecosystem. Intinya kalau buat aku, karena dari kecil udah di industri kreatif, misi aku kembali ke Indonesia adalah memperkaya cara berpikir anak muda Indonesia melalui pendidikan informal. Dan begitulah aku memberikan solusi dari angle yang berbeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.